Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang wajib kita ucapkan di pertemuan yang mulia ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat hambanya, bukan dengan diberikan jabatan, bukan dengan diberikan kekayaan, bukan dengan diberikan fasilitas, tapi jika Allah ingin memuliakan hambanya di hadapan semua makhluknya, maka hamba tersebut diberikan kedudukan untuk menimba ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika mengangkat derajat hambanya, salah pengertian jika dengan kekayaan, salah pengertian jika dengan jabatan, salah pengertian dengan jika kita melihat dengan rumah yang mewah. Salah. Allah memuliakan hambanya di hadapan segenap makhluknya, dengan hamba tersebut diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ta'limnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada kita. Tatkala Allah menarik hati kita, memberikan hidayah petunjuk kepada kita untuk meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan segala-galanya, meninggalkan semua aktivitas, duduk untuk mendengarkan ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du salihin, mereka orang-orang yang saleh, mereka itu hadir di majelis ta'lim, orang-orang alim ulama, min kibaril ulama, min kibaril aulia, dari orang-orang para wali pembesar, para wali pembesar, para ulama. Mereka itu kadang hadir di majelis ta'lim, mereka ikut hadir menjadi jamaah. Bukan berarti mereka lebih rendah kedudukannya atau mereka butuh dengan materi, tidak. Tapi mereka mengambil manfaat bagaimana agungnya majelis ta'lim, betapa tingginya kedudukan majelis ta'lim. Orang hadir majelis ta'lim, wah ini berarti ingin menambahkan ilmu. Oh, belum tentu. Tapi jika orang hadir di majelis ta'lim untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah, agar dipandang mulia oleh Allah dan agar mendapatkan kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad, untuk itulah mereka datang. Jadi jangan anggap jika ada orang datang di majelis kita untuk menambahkan ilmu itu kecil. Jangan kita menyangka orang duduk di majelis kita karena tidak tahu sebelumnya, itu tentunya juga salah. Tapi mereka yang hadir di majelis ta'lim, tentunya mereka yang telah mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak mereka para aulia, orang-orang soleh duduk di majelis ta'lim bukan cuma ingin mendapatkan ilmu, tapi ingin mendapatkan keberkahan daripada majelis tersebut. Maka di pertemuan yang mulia ini, beliau Sayyidina wa maulana wa qudwatuna al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau di dalam kitabnya Nasaih Diniyah, nafa'anallah bihi bi'ulumih, mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad, bahwa iqra'u suratul Baqarah fa inna ahdhaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha batalah. Nabi Muhammad mengatakan, iqra'u suratul Baqarah, bacalah kalian surat Al-Baqarah. Fa inna ahdhaha barakatun, karena sesungguhnya membacanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkaha, apabila engkau meninggalkannya, hasratun,
kau akan rugi. Wala yastati'u batalah, merupakan tanda orang yang memiliki kelakuan buruk tidak akan mendapatkan kesempatan ini. Orang yang punya perangai, punya sifat yang buruk dalam hatinya atau kelakuannya yang buruk, dia tidak akan pernah untuk mendapatkan kesempatan membaca wirid surat Baqarah. Maknanya membaca Quran itu memang ibadah, afdhalu ibadah ummati tilawatul Quran. Paling mulianya ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Naam, iya kami tahu. Tapi jika dijadikan wirid, yaitu suatu bacaan yang istiqomah. Wirid itu satu amaliyah yang kita istiqomah, namanya wirid. Makanya kata Imam Haddad, man laisal wirid kal kirid. Orang yang tidak punya wirid itu koyok bedes. Orang kalau nggak punya wirid, nggak punya rutinitas amaliyah kepada Allah, dia nggak punya wirid istiqomah. Setiap maghrib dia baca surat Baqarah, setiap maghrib dia baca Ratibul Haddad, setiap maghrib dia baca wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah maupun yang dihimpun oleh para salafun saleh. Ini orang yang nggak punya seperti ini, kal kirid delok nai uripe. Lihat orang yang nggak punya wirid, hidupnya itu tanpa ada tertibnya sama sekali. Hidupnya nggak teratur. Tangini sak karepe, turune sak karepe, mangane yo sak karepe, mau apapun terserah dia, hurriyah, bebas, nggak punya tertib sama sekali. Lihat aja, perhatikan orang-orang yang nggak punya wirid itu, seenaknya sendiri dia itu. Perhatikan, Anda punya teman yang dia jarang duduk majelis taklim, jarang juga dia membaca wirid, sak wenake dhewe. Emangnya kata Rasulullah, man laisal wirid kal kirid, kayak monyet, mereka nggak punya wirid. Fal iyadu billah min dzalik. Maka lazimkan membaca surat Al-Baqarah. Dan alhamdulillah di Ratibul Haddad ini sudah dihimpun oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya yang ada di dalam Ratibul Haddad itu adalah formula yang luar biasa. Itu formulasi ibarat kalau pil, orang itu minum sudah langsung fresh. Kalau punya vertigo, hilang vertigonya, punya pusing, hilang pusingnya, punya stroke, sembuh dari stroke-nya. Jadi formula yang luar biasa. Mulai dari anti santet, mulai daripada penyakit-penyakit yang hilang, itu bismillahirrahmanirrahim, itu sudah dihimpun formulasi yang luar biasa yang ada di dalam Ratibul Haddad. Maka lazimkan kita membaca Ratibul Haddad. Makanya di dalam Ratibul Haddad juga ada surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai akhir itu adalah surat Al-Baqarah. Sudah dihimpun di dalamnya bahwa barang siapa membaca surat Al-Baqarah secara istiqomah, dia mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sesekali kita menganggap remeh daripada apa yang telah dihimpun oleh para aslafun shalihin. Dan ketika membaca wirid tersebut, ini faedahnya, kita jangan sok menambah-nambahi. Kalau misal bacaan seperti yang kita baca, ya ayyuhal mustaquna linuri jamalih sallu alaihi wasallimu taslima, padahal secara bacaan ya ayyuhal mustaquna linuri jamalihi, bacaannya linuri jamalihi, tetapi aslafun saleh membaca linuri jamalih. Dari natak, daripada sirah yang mereka ucapkan, ini ada sirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menambah-nambahi. Bagaimana Imam Abdullah bin Haddad mengatakan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alimu. Ojo tambah-tambahi. Sirnya mereka itu ada pada sirahnya. Ojo tambah-tambahi. Makanya ketika kita mengambil wirid, jadi ada bacaan-bacaan yang amiyah. Ada bacaan itu ada fushah. Fushah itu secara tertib sastra Arabnya. Ada juga bahasa amiyahnya, yaitu yang tidak tertib, atau bahasa Jawa itu namanya bahasa kromo nguku, ngukunya. Jadi
ada kromo inggil, ada ngukunya. Jadi bacaan-bacaan yang ada di Rotibul Haddad itu kan banyak. Di antaranya, saya kasih contoh misalnya. Seseorang yang membaca misalnya ini yang sering orang-orang yang sosok menambah-nambahi. Amana billah wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa dhahira. Sok-sokan nambah itu. Amana billah wal yaumil akhir tubna ilallah batinan wa dhahira. Yang betul itu wa dhahira. Makanya orang itu baca wirid tahu engkau belajar wirid ini dari siapa. Engkau mendapatkan ijazah wirid ini dari siapa? Ya saya dari guru-guru saya. Guru-gurumu seperti itu? Enggak, tapi yang benar saya. Karena sesuai dengan sastra Arab, sesuai dengan disiplin ilmu fusha. Nah, sok-sokan toh. Ini orang-orang yang sok-sokan yang mudah-mudahan kayak gitu. Jadi dia malah nggak mendapatkan sir. Seolah-olah dia tambah ngerti nahu, ngerti dhahira.